Halo Sobat Otak, nama saya Dr. Muhammad Reza Rivianto, spesialis bedah saraf. Saya merupakan dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tahukah Sobat Otak, setiap tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Tema Hari Kanker Sedunia pada tahun 2025 hingga 2027 adalah United by Unique, yang artinya adalah kanker bukan hanya merupakan suatu diagnosis medis, tapi menyangkut seorang individu yang menderita suatu penyakit. Di balik setiap diagnosis, tersimpan sebuah kisah cerita dari seorang pasien, kisah mengenai penyakit tersebut, kisah mengenai kesedihan, kisah mengenai penyembuhan, kisah mengenai keluarga pasien itu sendiri, hingga cinta dan pengobatan terhadap pasien tersebut. Sobat Otak, berdasarkan data yang diterima oleh Rumah Sakit PON pada tahun 2024, tumor otak menempati angka ketiga dari kasus terbanyak di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Tumor otak adalah pertumbuhan sel abnormal yang berasal dari jaringan otak ataupun selaputnya, ataupun bagian dari tulang kepala yang dapat bersifat jinak ataupun bersifat ganas. Ya, sedangkan jenis tumor otak sendiri itu bisa kita klasifikasi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah tumor otak jinak seperti meningioma, hemangioma, ataupun schwannoma. Tumor ganas atau yang kita kenal sebagai cancer itu dapat meliputi glioblastoma, astrocytoma, ataupun medulloblastoma, dan beberapa tumor lainnya. Sedangkan yang jenis terakhir itu adalah metastasis atau tumor sekunder yang berasal dari area tempat. Ya, gejala tumor otak sendiri itu bisa kita bagi menjadi 2, gejala yang bersifat umum ataupun gejala yang bersifat terlokalisir. Gejala umum itu dapat meliputi nyeri kepala hebat, kaku kuduk, ataupun gangguan penglihatan. Sedangkan untuk gangguan yang terlokalisir, misal di bagian kanan yang terkena, maka akan terjadi kelumpuhan di sisi sebelah kiri. Kemudian apabila bagian tumor mengenai area frontal, maka akan terjadi gangguan emosi atau gangguan kepribadian. Sedangkan di bagian belakang itu dapat meliputi gangguan pendengaran, gangguan wajah, ataupun gangguan keseimbangan. Ya, untuk penyebab dan faktor risiko dari tumor otak itu sendiri, umumnya sampai saat ini belum kita dapat ketahui. Namun erat kaitannya dengan gangguan genetik, riwayat keturunan, ataupun infeksi, yang terkadang hal-hal tersebut masih dalam penelitian jangka panjang. Namun, pola hidup sehat, kemudian paparan dari zat radioaktif, itu sangat berperan penting terhadap pertumbuhan kanker itu sendiri. Untuk mendiagnosis tumor otak, kita memerlukan anamnesis yang mendalam terkait penyakit saraf, kemudian pemeriksaan fisik saraf, mulai dari pemeriksaan fisik cranial nerve, kemudian fungsi motorik, fungsi sensorik, fungsi otonomik. Selain itu, untuk meningkatkan kepastian dari operasi, kita dapat melakukan pemeriksaan radiologi tambahan, dapat berupa CT scan ataupun MRI kepala. MRI kepala dapat dilakukan dengan kontras ataupun tanpa kontras. Namun dengan kontras, kita dapat melihat lebih jelas gambaran tumor itu, apakah menyentuh saraf saja atau melingkupi, dan dapat juga kita lakukan angiografi. Karena angiografi ini sangat membantu dalam tindakan operasi di kemudian harinya. Ya, untuk grading atau tahapan dari tumor otak itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah tumor yang sifatnya jinak, kemudian tumor yang sifatnya grade 2 atau grade 3 itu masih abu-abu dalam artian bisa jinak ataupun bisa ganas, dan yang terakhir adalah grading yang keempat itu bersifat ganas dengan angka harapan hidup yang cukup rendah. Untuk pengobatan dari tumor otak sendiri, itu kita dapat mengerjakan tindakan operasi bergantung dari jenis dan grading dari tumor itu sendiri, kemudian kemoterapi, radiasi, ataupun kombinasi dari itu semua. Selain itu, pengobatan untuk gejala-gejala yang ditimbulkan oleh tumor otak harus kita kerjakan karena itu sangat berguna untuk pasien. Untuk prognosis dari tumor otak itu sangat bergantung dengan grading dari tumor otak itu sendiri dan keberhasilan dari operasi serta tata laksana dari kemoradiasinya. Karena tumor otak yang bersifatnya jinak dapat bertahan dengan jangka hidup yang panjang, sedangkan tumor otak yang bersifat ganas atau yang kita kenal sebagai cancer itu memiliki harapan hidup yang sangat rendah. Ya, oleh karenanya, diagnosis dan pengobatan yang dini dapat meningkatkan harapan hidup untuk pasien.
Konsultasikan kepada dokter jika Anda memiliki gejala ataupun pertanyaan-pertanyaan mengenai tumor otak. Selamat Hari Kanker Sedunia, 4 Februari tahun 2025. United by Unique. Semoga edukasi pada kali ini dapat bermanfaat untuk memberikan edukasi serta pengetahuan dini untuk mengenali kasus-kasus tumor otak. Terima kasih.